Lo udah nonton pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang semalam? Wah, jangan kaget ya, karena yang terjadi di lapangan bikin banyak fans Garuda ngelus dada sambil bilang, ini beneran skor bola atau hasil main PS5? Yap, pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi mimpi buruk buat Timnas Indonesia. Skor akhirnya, setengah lusin alias 0-6. Bukan typo, bro. Itu asli. Main di Stadion Panasonic, Osaka, Jepang langsung nunjukin taringnya sejak menit awal. Baru menit ke-15, Daichi Kamada ngeluarin jurus sundulan maut, dan boom, gawang Emil Audero jebol. Baru nyadar, tenang, 4 menit kemudian, giliran Takefusa Kubo yang nari-nari dulu sebelum ngegolin. Skemanya cakep, tapi nyakitin. Dan seolah belum puas, pas injury time babak pertama, Kamada balik lagi. Kali ini dia nyalain mode, solo run, dan ngegiring bola kayak di anime Blue Lock. Back timnas kita, ya kayak kenalak, cuma bisa liatin doang. Masuk babak kedua, Jepang makin nggak santai. Mereka tambah 3 gol cepat dalam kurun waktu 5 menit, Morishita di menit 55, Machino di menit 58, dan Hosoya di menit 60. Bener-bener pesta gol, sementara kita, pesta keringat doang. Skor akhir, 6-0. Jepang makin kokoh di puncak klasemen grup C dengan 23 poin, dan udah fix lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Timnas Indonesia, tenang, kita masih lanjut ke putaran keempat kualifikasi. Jadi, belum tamat, bro. Tapi kok bisa ya kalah segede itu? Nih gua kasih bocoran dari versi bola, santuy soal, biang kerok kekalahan ini. Yang pertama, minim determinasi. Serius, dari awal kita main kayak nunggu takdir aja. Formasinya 5-4-1, alias parkir bas level supreme. Hanya ngandelin oleh Romeni di depan. Berat, bang. Sementara Jepang, mereka main dengan dominasi mutlak. Kubo dan Kamada ngebongkar pertahanan kita kayak buka kardus paket. Back kita, Jay Izes, Miss Hilgers, dan Justin Hubner, kerja keras tapi hasilnya nihil. Gaya main Indonesia kelihatan pasif banget. Lihat aja statistiknya, sob. Jepang nguasain bola 71%, kita cuma 29%. Umpan Jepang, 644 kali dengan 90% akurasi. Kita, cuma 268 kali dan 75% akurasi. Itu udah kayak perbandingan tim e-sport pro lawan anak warnet yang baru nyalain game. Yang kedua, ini jadi ajang eksperimen Patrick Kluivert. Pelatih timnas kita mutusin buat ngacak susunan pemain. Cuma 6 starter lawan China yang dimainkan lagi. Nama-nama kayak Dean James, Beckham Putra, dan Kevin Dix dikasih menit awal. Pemain kunci malah baru dimasukin babak 2. Taktik eksperimen ini bikin permainan jadi gak solid. Chemistry antar pemain belum nyatu, dan lawan yang dihadapi itu bukan sembarangan, ini Jepang, bro. Jadinya ya gitu deh. Dihabisin kayak nasi bungkus tengah malam, cepat dan bersih. Yang ketiga, terlalu main bertahan. Paham sih, Jepang emang rapi dan kuat banget antar lini. Tapi bertahan terus tanpa serangan balik yang tajam. Itu kayak nonton film action tanpa adegan berantem. Gak greget, selama 90 menit lebih, kita bener-bener dikurung. Jepang ngeluncurin 21 tembakan, 11 diantaranya on target. Emil Audero, kerja Rodi di bawah Mistar. Tapi ya, tetap aja 6 gol bersarang ke gawangnya. Kasihan Bang Emil. Dan terakhir, Jepang buktiin kelasnya. Mereka udah lolos, tapi tetap tampil all out. Gak ada istilah santai atau main aman. Justru pemain debutan mereka malah makin ganas. Morishita, Machino, Hosoya, semua dapat jatah gol. Gila, mereka main cantik, kolektif, rapi. Bola ngalir dari kaki ke kaki, umpan silang presisi, penyelesaian akhir, ya ampun, flawless. Kalau Jepang main gitu pakai pemain pelapis, bayangin kalau mainin tim utama. Bisa-bisa kita butuh VAR buat ngecek napas. Tapi hey, kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada putaran keempat, masih ada harapan, masih ada secercah cahaya. Yang penting, belajar, evaluasi, dan bangkit. Garuda emang sempat jatuh, tapi bukan berarti gak bisa terbang lagi. Kalau lo setuju timnas bisa bangkit, tulis di kolom komentar. Tagar Garuda bangkit, tagar jangan nyerah.